Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar simulasi komputer sistem antrian pada Kapten Chicken. Untuk kelompok 8, anggotanya ada Asyanur Aulia Putri, NIM 084, Mutara Ida Febrianti, NIM 099, Artika Puspitasari, NIM 127, dan Arum Pujastuti, NIM 140. Kapten Chicken itu merupakan sebuah tempat makan yang mana mereka menyediakan makanan berupa olahan daging ayam. Dari Kapten Chicken ini itu sangat strategis, jadi yang menjadikan tempat itu ramai akan membeli. Ruang lingkup dari Kapten Chicken itu mencakup dari kedatangan pelanggan, antrian, pemesanan, dan juga pengambilan makanan. Nah, dalam ruang lingkup Kapten Chicken ini dibagi dalam 3 waktu. Ada waktu kedatangan, waktu pelayanan, dan juga selesai. Waktu kedatangan pelanggan itu merupakan penjelasan dari pelanggan akan datang dan memasuki lokasi menuju antrian untuk memesan makanan. Sebelum melakukan pemesanan, tentunya akan terdapat antrian. Nah, pada antrian ini, pelanggan harus menunggu untuk mengantri. Setelah itu, antrian selesai dan pelanggan akan memulai untuk memesan. Pelanggan dipersilahkan oleh kasir untuk memilih menu yang akan dipesan. Permasalahan yang dialami pada sistem antrian di Kapten Chicken ini, yaitu antrian yang sangat menumpuk di area kasir. Nah, antrian yang menumpuk ini tuh disebabkan karena kasir yang mereka miliki untuk melayani pemesanan dan pembayaran itu jadi satu. Nah, jadi permasalahan yang kedua, yaitu waktu makanan jadi itu sangat lama karena proses penggorengan itu dilakukan jenis dan juga menyebabkan antrian terjadi pada proses pengambilan makanan dikarenakan beberapa pesanan yang selesai di satu waktu. Berikutnya ini itu ada proses flow diagram dan flow diagram. Pertama saya akan menjelaskan mengenai proses flow diagram. Untuk komponen utamanya itu ada pelanggan, kasir, dan juga dapur. Untuk prosesnya yaitu pertama pelanggan datang, kemudian pelanggan mengantri untuk memesan, kemudian pelanggan di kasir untuk memesan, kemudian pembayaran bisa secara tunai atau non-tunai, kemudian makanan disiapkan di dapur. Lalu pelanggan menunggu di tempat yang kosong, kemudian makanan diambil oleh pelanggan ketika sudah jadi. Lalu pelanggan kembali ke tempat duduk dan pelanggan menyantap makanan yang telah dipesan. Ketika pelanggan selesai makan, maka pelanggan akan pergi. Kemudian untuk logic flow diagram sendiri, yang pertama itu ada mulai, kemudian menunggu antrian, pelanggan menunggu antrian, kemudian pelanggan memesan makanan. Kemudian pelanggan akan mengecek ketersediaan meja, apakah tersedia atau tidak. Ketika tersedia, nanti pelanggan akan langsung duduk di tempat yang kosong. Namun ketika tidak tersedia, pelanggan akan menunggu terlebih dahulu. Ketika pelanggan sudah mendapatkan tempat duduk yang kosong, pelanggan akan menunggu makanan. Kemudian berikut merupakan pengambilan data yang dilakukan pada pukul 17.48 sampai 19.30 dan mendapatkan data sejumlah 78 data. Kemudian untuk hasil isi fit waktu antar kedatangan dapat terlihat bahwa pada Kolmogorov Smirnov, di sini kita memilih Kolmogorov Smirnov karena jumlah dari jumlah dari datanya itu lebih dari 50. Dapat dilihat bahwa rejectnya itu tidak di reject atau tidak ditolak. Kemudian untuk hasil waktu tunggu itu juga sama untuk rejectnya itu no atau berarti tidak ditolak. Kemudian untuk waktu pelayanan dapat terlihat untuk uh, rejectnya itu juga bernilai no, berarti tidak ditolak. Kemudian untuk waktu dalam sistem hasilnya juga sama, untuk rejectnya no, berarti tidak ditolak. Untuk skenario satu ini adalah simulasi dengan data asli dari hasil pengamatan yang telah dilakukan. Di mana skenario satu ini hasilnya yaitu ada pelayanan utilization, antrian size, waktu tunggu, waktu dalam sistem, dan juga waktu pelayanan. Ini terdapat perhitungan dari pengujian yang telah dilakukan, yaitu dengan software AnyLogic, yaitu terdapat rata-rata waktu tunggu, rata-rata waktu dalam sistem dengan satuan menit, pelayanan utilisasi, antrian size, pengunjung, dan juga rata-rata servis dalam satuan menit. Nah, di sini, pada skenario 2 ini, terdapat pengurangan di waktu pelayanan sebanyak 20% agar di mana dapat mengefektivitas dalam waktu pelayanan sehingga pengunjung tidak menunggu terlalu lama dalam waktu sistem ini. Untuk skenario 3 sendiri itu ada penambahan jumlah kasir, 2 kasir untuk mempercepat dari antrian di Kapten Chicken. Di skenario 3 ini ada waktu tunggu ke 1, rata-rata waktu dalam sistem, pelayanan utilisasi, lalu antrian size 1, rata-rata waktu tunggu 2, rata-rata dalam sistem 2, pelayanan utilisasi 2, antrian size 2, pengunjung, dan rata-rata servis dalam menit yang ke 1 dan yang kedua.
Berikutnya ini ada hasil dari uji normalitas data, yaitu data dari simulasi dan juga data aktual. Dapat terlihat di sini karena kita menggunakan Kolmogorov Smirnov yang dimana datanya itu lebih dari 50, dilihat bahwa nilai signya itu bernilai 0,000. Berdasarkan output uji normalitas dengan SPSS mengenai waktu, yaitu waktu aktual dan waktu simulasi, didapatkan nilai sig atau p-value-nya yaitu 0,000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal. Sehingga untuk pengujian lanjutannya, untuk mengetahui apakah H0-nya diterima atau ditolak, kita menggunakan uji Mann-Whitney. Ini adalah Turing test, di mana hipotesisnya H0 tidak adanya perbedaan rata-rata antara output sistem nyata dengan output sistem simulasi. Dan H1-nya adalah adanya perbedaan rata-rata antara output sistem nyata dengan output sistem simulasi. Untuk taraf signifikansi digunakan sebesar 5%. Karena data digunakan uji dua arah, jadinya 0,025. Dan didapatkan T kritis min 1,699. Uji statistiknya menggunakan rumus T hitung, yaitu X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi SP, akar 1 per N1 plus 1 per N2, dengan SP adalah akar N1 min 1 dikali S1 pangkat 2 plus N2 min 1 dikali S2 pangkat 2 per N1 plus N2 dikurangi 2. Setelah dilakukan pengolahan dengan Excel, didapatkan hasil perhitungan sebagai berikut. Didapatkan T hitungnya adalah 0,694. Kriteria ujinya adalah H0 diterima jika min T kritis lebih kecil dari T hitung lebih kecil dari T kritis. Karena hal ini, kesimpulannya dapat diambil, ya min 1,699 lebih kecil dari 0,694 lebih kecil dari 1,699. Maka dapat disimpulkan jika H0 gagal ditolak atau bisa disebut diterima, sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata antara output sistem nyata dengan output sistem simulasi. Selanjutnya, setelah dilakukan uji normalitas dan pengujian sebelumnya, itu dilakukan uji Mann-Whitney dengan software SPSS. Dapat dilihat untuk hasil asim sig to tilde-nya itu bernilai 0,400. Berdasarkan output Mann-Whitney test dengan SPSS, didapatkan nilai asim sig to tilde yaitu 0,400, yang dimana hal tersebut melebihi nilai alfanya yaitu 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa H0 itu diterima, yang artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara data aktual dan juga data simulasi. Uji Mann-Whitney ini digunakan ketika datanya tidak berdistribusi normal. Untuk uji verifikasi sendiri itu dihitung membandingkan antara perhitungan Excel dan perhitungan logic. Di perhitungan Excel, rata-rata waktu pelayanan itu ada 15,21 menit, sedangkan di AnyLogic 8,56 menit. Lalu rata-rata waktu tunggu dalam antriannya 2,83 menit dan AnyLogic 5,42 menit. Rata-rata waktu dalam sistemnya 13,97 menit dan di AnyLogic 16,18 menit. Dan juga dihitung waktu tunggu untuk skenario 1, 2, dan 3 itu dibikin perbandingan. Lalu waktu dalam sistem juga dibikin perbandingan, waktu pelayanan dan utilitas pelayanan juga dibikin perbandingan. Dan mungkin datanya bisa sudah tertera di dalam tabel. Mungkin untuk verifikasi. Dan yang selanjutnya itu ada perhitungan tiap skenario. Nah, di sini itu terdapat 3 keadaan, yaitu dari skenario 1 yang menunjukkan pada kondisi yang sesungguhnya pada sistem dari Captain Chicken. Skenario 2 yaitu terdapat penurunan pada waktu pelayanan sehingga mempercepat dalam waktu pelayanan dan juga mempersingkat waktu tunggu antrian. Dan dari skenario 3 terdapat 2 kasir, yaitu kasir pertama dan kasir kedua, di mana pelayanan MIU dari utilitas pelayanan ini pada skenario 1 menunjukkan pelayanan itu sangat normal atau rata-rata, dan yang kedua itu mengalami penurunan, dan yang ke skenario ketiga di sini sangat lebih baik daripada pelayanan dari skenario sebelumnya. Skenario terbaik, skenario ketiga menunjukkan performa terbaik dibandingkan 2 skenario sebelumnya, dengan tingkat utilitas yang cukup tinggi yaitu 33% pada sisi kiri dan kanan. Peningkatan ini tercermin dari rata-rata waktu mengantri yang lebih rendah, yaitu 3,18 menit dan sisi kiri 1,02 menit. Di sisi kanan, penurunan yang signifikan dibandingkan skenario pertama. Selain itu, waktu rata-rata pelanggan berada dalam sistem juga mengalami penurunan dengan nilai 11,63 menit untuk sisi kiri dan 9,82 menit untuk sisi kanan. Jauh lebih singkat dibandingkan skenario awal yang mencatatkan 13,99 menit. Perbaikan kinerja ini dicapai melalui penambahan 2 jalur antrian, sehingga pelanggan dapat langsung dilayani oleh kasir yang tersedia tanpa harus menunggu. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.